Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar seperti biasa. Namun sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini saya akan mengabsen dulu. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Semua. Materi inti. Nah, motivasi untuk kalian hari ini adalah karena kalian ini berada pada zaman abad 21. Abad 21 itu berarti kalian sedang menghadapi zaman di mana perubahan teknologi yang sangat canggih. Nah, di antaranya ada HP, ada laptop dan lain sebagainya yang mungkin bisa digunakan atau kalian gunakan untuk media pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, literasi abad 21 ini harus diimbangi dengan yang namanya skill. Nah, skill itu adalah berupa keterampilan. Jadi bagaimana kalian itu bisa terampil dalam mengikuti pelajaran atau dalam kegiatan belajar, kemudian diimbangi dengan yang namanya kompetensi. Kompetensi adalah bagaimana cara kalian untuk meningkatkan kualitas belajar menjadi lebih baik. Lalu kita lanjutkan. Nah, jadi kita ulas dulu pelajaran yang kemarin. Pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa? Makaritlis sukun itu termasuk dalam hukum bacaan tajwid atau hukum bacaan haram. Kemudian apa yang dimaksud dengan makaritlis sukun? Masih ingat? Apabila ada pembacaan atau fi'il di akhir kalimat. Apabila ada Hukum bacaan atau fi'il di akhir kalimat. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari makaritlis sukun? Robbil alamin. Oke, terima kasih. Jadi, nah untuk selanjutnya Nah, untuk materi kali ini sebelum kita lanjutkan, kalian bisa mengamati gambar yang tertera di depan ini. Nah, kira-kira ini gambar tentang apa, anak-anak? Sedekah. Selain sedekah, infak. Terus saling memberi. Kita akan mengetahui tujuan kita belajar hari ini itu. Hari ini yang pertama tolong dibaca bangun. Serta didik dapat menjelaskan pengertian infak dengan benar. Ya, jadi menjelaskan pengertian infak dengan benar. Yang kedua, bahwa kita tolong dibaca. Serta didik dapat menerjemahkan Quran dan Al-Fatih ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 291 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oke, yang ketiga, Mas Denis tolong membaca tujuan pembelajaran. Serta didik dapat menganalisis isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 291 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Pokoknya hari ini kalian bisa mengamati video ini. Infak 2000 apa 10.000 ya? Pengen 2000 sih, tapi masa tiap hari dapat tingkatan? Oi, udah infak 2000 aja. Hari ini kita akan belajar yaitu mengenai apa itu infak.
infak itu berguna bagi masyarakat umum. Infak itu lebih terbatas ya. Misalkan kalian bisa memberikan berupa harta, kemudian uang dan lain sebagainya. Berasal dari bahasa Arab al-faqo yang berarti adalah membelanjakan harta atau memberikan harta kita kepada orang lain. Nah, sedangkan infak berarti keluarkanlah harta. Karena apa? Karena setiap harta yang kita miliki itu belum sepenuhnya milik kita. Jadi kemudian infak sendiri secara istilah yaitu mengeluarkan atau menyerahkan harta benda sesuai dengan kemampuan. Berarti yang dinamakan dengan infak itu tidak ada yang namanya batasan atau jumlah yang harus dikeluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak itu, nah kalian bisa lihat di situ ada. Adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya, maka orang tersebut berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling memberi makan orang miskin atau mengajak memberi makan orang miskin. Nah, jadi ketika seseorang diberikan rezeki yang sangat luas oleh Allah, dia memuji-muji kepada Allah, alhamdulillah, berarti Allah ini telah memuliakan aku dengan memberikan rezeki yang banyak. Begitu sebaliknya, ketika Allah menyempitkan rezeki seseorang, maka orang tersebut mengatakan bahwa Tuhannya telah menghinakannya. Nah, itu adalah suatu persepsi yang tidak benar. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha memberi rezeki. Kemudian perintah infak yang sesuai dengan isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Yang pertama adalah manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara berinfak itu tadi. Nah, jadi jangan khawatir. Kalau kita mau berinfak, insya Allah rezeki kita juga akan bertambah. Karena Allah juga berjanji dalam surat lain bahwasanya barang siapa yang mau menginfakkan sebagian hartanya, maka dia itu akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 100 kali lipat. Ibaratnya kalau kita mau menanam kebaikan, maka kita juga akan memanen dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menanam kejelekan, pasti yang akan kita panen juga kejelekan pula. Materi hari ini cukup ya. Infak tersebut kalian bisa berdiskusi sesuai dengan lembar kerja yang sudah saya berikan. Nah, kalian diskusikan, nanti bisa dipresentasikan bergantian dengan kelompok yang lain.
infak yang disebutkan dalam surah Al-Fajr yaitu: 1. Manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah memerintahkan hambanya untuk menyantuni anak yatim. 3. Manusia hendaknya menyeru untuk memberi makan orang miskin. Jadi saya ada yang ditanyakan? Bagaimana jika ada orang yang diberi amanat untuk menginfakkan sesuatu tetapi tidak disampaikan? Misalkan seorang menagih panti asuhan dan sepeda remaja infak digunakan untuk kepentingan pribadi. Lantas bagaimana melindungi keduanya? Maka bagi orang yang berinfak tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana tujuan infak tersebut. Sedangkan bagi orang yang tidak menyalurkan bantuan tersebut diibaratkan seperti memakan bara api dan hukum baginya haram. Terima kasih. Ini kalian sangat luar biasa diskusinya ya. Nah, selanjutnya dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan yang pertama mengenai infak tadi ya. Yang pertama yaitu selain bersyukur apa lagi? Yakin. Selain itu Makan orang miskin. mengajak memberi makan orang miskin sesuai dengan keterangan dari surat Al-Fatihah. Bagaimana setelah mempelajari materi pada hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang infak tadi? Selain senang, kita juga harus belajar berinfak dalam kehidupan sehari-hari. Kita untuk materi minggu depan kita lanjutkan baru tadi mengenai ayat-ayatnya ya, ayat-ayat tentang perintah infak. Minggu depan kita masih belajar mengenai infak. Kalau sekarang kita belajar tentang ayat, insya Allah minggu depan kita belajar mengenai hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah berinfak. Di sini nanti kalian bisa membuka link yang saya kirim di grup ya. Kalian bisa buka di situ untuk penugasan hari ini yaitu masih tentang infak. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala